wabarakatuh. Ya, jadi dalam beberapa waktu ini kebetulan teman saya dibawa ke sorga, lalu ditunjukkan suatu istana besar sekali. Saya tanya, besar sebesar apa tuh istana? Buang 10 kali lebih besar dari istana negara. Lalu di istana itu ada tahta dari emas, lalu dia melihat saya duduk di atas tahta bermahkota berlian. Lalu malaikat kepada dia, inilah Luga yang sudah menghabiskan seluruh harta untuk memberitakan Injil. Oleh itu dia layak mendapatkan kekayaan besar di sorga. Malaikat mengatakan, saya sudah mendapatkan istana dan tahta di sorga karena saya menghabiskan harta saya untuk pembelian. Nah, itulah informasi terbaru, dan Ya, saya juga ditunjukkan saya harta apa sih yang lu habisin juga? Harta apa? istana 10 kali lebih besar dari istana negara. Istana saya 10 kali lebih besar dari istana negara. 10 kali lebih besar. Pertanyaannya itu Berita terbaru ya, berita terbaru sekitar baru bulan-bulan ini. Bang Luga, itu nyata apa mimpi? Itu pewahyuan. Artinya dia rohnya dibawa ke sana karena yang berbicara kepada dia itu malaikat. Jadi ada seorang pendoa, dia dibawa ke sorga, ditunjukin saya, inilah tahtanya di sorga. Jadi udah dikasih tahu saya udah dapat tahta di sorga. Jadi jelas, jangan cuma ngaku-ngaku pendeta masuk neraka, karena tidak semua pendeta itu masuk sorga. Ada pendeta palsu. Nah, ini banyakan yang lawan-lawan sini, ini biasanya pendeta palsu ini semuanya nih. Nah, pendeta-pendeta yang hanya ditabiskan organisasi, tapi Tuhan tidak pernah dilibatkan dalam kehidupannya. Makanya tidak ada urapan Roh Kudus. Makanya mereka ini sangat iri, sangat membenci para nabi-nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Tuhan itu adalah tugasnya untuk tidak jatuh dalam percabulan dan perlontean. Nah, karena mereka ditegur, mereka sakit, akhirnya mereka mengatakan, sebenarnya Nabi itu menjauhkan umat Tuhan dari persundalan dan perlontean. Itu tugas utama Nabi. Keluar umat Tuhan dari persundalan, dari percabulan, penggabungan antara dua batang yang tidak lazim, yang tidak boleh digabungkan, tapi mereka gabungkan dengan dalih yaitu kenikmatan semu. Itu kira-kira. Yuk, silakan, ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, waktu kau ini berangkat ke surga, Luga. Itu di surga itu kau ketemu dengan nabi siapa aja, Luga? Di sorga ada Paulus, ada Petrus, ada rasul-rasul. Jadi di sorga itu ada 24 tahta. Dan di 24 duduk 24 rasul-rasul Tuhan. Jadi di sana memang ada Abraham, ada Daud, ada Markus, ada Lukas. Penulis-penulis Alkitab itu ada di sorga. Jadi penulis Alkitab itu ada tempatnya khusus di sorga. Itu Lukas, Matius, Markus, itu semua ada. Mereka juga mendatang. Oke. Sebelumnya saya pribadi mohon maaf ya Bang Luga. Dari kemarin saya ngikutin Luga ini hanya pengen dapat edukasi. Bang Luga kan kata tadi naik turun ke surga. Bertemu ya enggak. Nah, saya itu mau nanya, tanggal 25 Desember itu Yesus itu benar-benar turun itu tanggal itu enggak lahirnya itu? Ya, kami sudah dikasih tahu. Kebetulan ada satu nabi dari Korea namanya Chonam. Waktu itu dia melihat Yesus ketika dia dibawa ke sorga, Yesus memakai jubah merah yang sangat indah dan maha indah. Lalu si Chonam ini nanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kenapa kau Kapten Jonan? Nabi dari Korea? Salah satu nabi dari Korea. Dengerin dulu.
Jadi ditanya sama Tuhan Yesus karena waktu itu dia pakai baju jubah merah yang maha indah. Kenapa engkau memakai jubah seindah ini? Biasanya kau cuma hanya pakai jubah putih. Yesus berkata bahwa hari ini adalah hari ulang tahunku. Jadi tanggal 25 Desember benar adalah hari Natal. Jadi kalau ada yang mengatakan di luar tanggal 25 Desember itu adalah pendusta, laknatullah. Laknatullah kalau bahasa Islam yang bilang. Oh, jadi yang nggak percaya tanggal 25 Desember itu karena tuh loh gitu. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu lagi, Bang Luga tadi menyampaikan seperti itu kan secara pandangannya Bang Luga. Tapi kira-kira bisa nggak itu dipresentasikan dengan tulisan yang bersandar kepada data dan fakta? Bisa. Halo Bang Luga. Bisa. Berarti sama karangan nama Dikatakan sama di dalam Paulus ya? dikatakan dalam kitab Sama Lukas. Bang Luga. Ya sebentar. Dikatakan dalam kitab Lukas pada bulan yang ke-6. Bulan yang ke-6 itu kalau menurut penanggalan Yahudi adalah bulan Maret. Bulan 3. Nah, bulan 3 malaikat Gabriel datang ditambah 9 bulan, jatuh bulan 12. Assalamualaikum warahmatullahi Jadi benar itu. wabarakatuh. Jadi Waalaikumsalam Desembernya kalau warahmatullahi secara benar dikatakan pada yang ke-6. Halo. Halo Luga. Pada bulan yang ke-6 itu bulan 3 dalam penanggalan Yahudi. Mohon Kalau maaf, dihitung sebentar 9 Luga. ini Desember. Banyak cakap kau dari tadi. Iya. Luga, sebentar, kau tidak biarkan orang bicara. Kayak mana ini? Tar. Halo, aku mau bertanya sama Pak Luga ini, kalau memang Pak Luga memang apa? Apa? Nabi tadi, tolong Pak Luga, coba sedukan dulu perintah yang 10 perintah Tuhan. Coba dihafalkan dulu. Tolong Pak Luga sebutkan dulu yang 10 perintah Tuhan. Oke. Hukum yang pertama, jangan ada padamu Allah lain. Inilah yang dilanggar oleh satu Itu- orang Batak. Itu Orang nggak gitu Pak Luga. Yang saya maksud dulu Pak Luga. Yang Yang pertama dan yang Pak Luga saya dengar pertama. dulu. Pak Luga dengar saya. Yang saya maksud itu yang 10 perintahnya itu aku percaya gitu. 10 perintah Tuhan gitu. Kalau memang Pak Luga memang apa? Coba Aku sebutkan dulu percaya itu. itu perintah yang 10 hukum Taurat bukan aku percaya itu Tuhan. Kalau hukum yang pertama itu jangan kamu Allah lain, ya. Jangan membuat patung. Ini kena nih Katolik kena hukum yang kedua, hukum yang Taurat kenanya orang Batak. Orang Batak itu langsung mereka menyembah berhala, berkedok Luga. adat istiadat. Nah, Pak ini Luga nih jangan penyembahan bawakan mula nama jadi Batak, Pak Nabolon Luga. Saya ini bawakan dengan yang berkedok bahasa adat nasional aja Pak istiadat. Luga. Bapak ini dari tadi memalukan aja. Saya seorang Batak, memalukan memalukan saya gitu. Saya yakin Pak Luga nggak Kristen. Jangan suka ngarang, Pak. Ya, karena biasanya mereka berkedok adat istiadat menyembah Allah lain yaitu Lucifer dan Beelzebul. Berkedok opung, rohani opung. Sejak Batak itu berkedoknya seperti itu. Edo ini Kristen apa Islam? Bang Edo? Islam, Bang. Oke, lanjut. Gimana tadi itu Lucifer? Halo, Ga. Lu, Ga. Kenapa? Ya, Ga, mana Luga, janji lu, lu sama gua, bisa lu? apa? Janji lu mana? Katanya mau ngasih gua kalau jadi tuh Danau Toba tuh. Janji Gimana? lu mana? Katanya mau ngasih gua kalau Luga, pulanglah kau dulu ah. lu bisa bertanggung jawab Ya, nggak jadi begitulah ya. tentang penglihatan Jadi kamu udah. Ga. Janji lu mana? Halo. Lu, Ga?
Kau aja nggak pernah ke surga kok. Hotel Apa? Luga, silakan. Hotel Jadi Luga, memang nggak silakan. bisa dipungkiri. Ini si Luga yang Kenapa bohong ini. Nabi ini ditolak? Ya karena mensukseskan agenda itu. Ini agenda spesial nih dari Lucius itu, Luga jangan penggabungan dua batang yang sedang jongjong. Yang saya tanyakan tadi itu 10 Pak Luga mana? Sebutkan dulu yang 10 tadi mana? Kalau Bapak Luga memang seorang Ini apa? teman-teman Luga jangan Yang Luga. pertama Dia jangan kita- ada padamu alain. Yang kedua jangan membuat patung. Yang ketiga jangan menyebut nama Tuhan Allahmu sembarangan. Yang kelima kuduskan hari Sabat. Keenam jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengingini. Ke-10 milik sesamamu. Itu nomor berapa? Udah. Bersih. Cukup. Sebutkan nomornya. Yang normal. Udah Namanya Udah. Jangan nanya mulu kau. samanya ini. Kasih ke yang lain. Berisik kali kau. Ayo, Van. Makanya jangan engkau mendukung penggabungan batang. Itu adalah proyeknya gereja. Itu saudara. Proyeknya gereja terbesar Itu buku adalah kau itu berisik kali. Luga. Itu penggabungan siapa itu dua Luga batang itu? atau pernikahan sejenis. Luga. Percabulan dan perlontean yang ada di dalam gereja dalam bentuk pernikahan sejenis. Pemburitan. Nah ini pemburitan ini nggak boleh nih. Karena salah satu objek raksasa. Objek raksasa yaitu pemburitan. Ajari ini aja. Pemburit. Pemburit. Itu nggak boleh ya. Oke. Luga gini Luga. Setiap hari apa kau naik ke sorga? Kenapa sih? Lu mau jualan batang lo? Juga mau. Buset. Setiap hari apa ke Gak usah sorga? dukung batang. Batang mulu kau dukung, bodoh. Jangan kau dukung batang itu. Udah dibilang batang jangan kau dukung. Bodoh kali kau. Saya nanya kau, Luga, saya kau nanya kau dari tadi kau Dosa itu ngomong banyak. bicara terus. Ras itu. Saya nanya, setiap hari apa kau naik sorga? Maksud saya pemburitan itu jangan kau dukung. Astagfirullah. Kan udah aku bilang tadi. Baru-baru ini udah berangkat. Ku bilang sudah kutanya kau barusan. Ini loh. Setiap hari apa kau naik ke sorga laporan dengan Allah Bapa? Itu secara tiba nggak ada jadwalnya. Itu kalau dia panggil saya berangkat gitu Oh, aja. tapi Jadi nggak ada nggak boleh jadwal khusus. ngajak-ngajak, nggak boleh ngajak-ngajak. Soalnya Bes. Kayaknya itu minggu lalu dia naik. Nggak boleh lah. Lalu mau ngomong sama gua Kau masih anak dajal, masa kau minta diajak sih? Coba dulu kau dari dunia tahu perdajalan. nggak dosa paling kekejian di Alkitab apa aja? Dusta itu termasuk dosa kekejian. Yaitu penyatuan pemburitan dua batang yang kalau kau dukung itu. Teman-teman jangan dia gituin sama apa Bang aja Luga. itu? Luga ini orang baik kok. Orang Ini baik. gue bingung nih. Sangat keji Batang nggak sih yang didukung aja. Tobat lu bagus. Batang lo dukung, Oke, aja giliran Nabi lo tolak, Luga. batang lo terima. Iya, Luga istirahat aja dulu ya. Oke, brother, lanjutkan cuciannya dulu. Jangan bes. Luga, Dia masalahnya ingin membahas dua batang yang sedang jongjong itu. Kalau dalam bahasa Cinanya Martoli jongjong. Luga, lu masih ingat gua nggak? Luga. Itu kalau udah tua jangan ngomong kayak gitu lo ga. Kena tangkap pun nanti dah. Tobat kau dari dunia buritan. Gue yakin nih pemburit nih anak satu nih. Gue yakin pemburit nih. Kayaknya ngebelain batang dulu dari tadi. Jangan kau memburit terus, Totang. Di jarinya kau ngomong kau di rumahmu, Luga, bro, boleh saya tanya nggak, Luga? Jangan kau bela dua batang yang sedang jongjong itu. Batang mana kau bilang lu? Pidong jangan kau bela, pidong. Kayak sekolah Juga, dong. batang ada mana kau jadwalnya bilang? ke Sorga. Woi. Batang mana kau bilang? Jadi gini teman-teman,
Itulah Tadi kenapa ngomongnya nabi-nabi video, ditolak. video, Sebenarnya tadi itu kan sekarang kan sudah tahu, terbongkar. teman-teman. Apa motif utama? Aja Motif kau. utama penolakan nabi itu Kau, tidak kau, lepas kau. dari dua pidong yang sedang jongjong tadi. Dua Kau. batang yang sedang diikat. Woi. Jangan ngomong Nah, pada- itu pesan sendiri dari si Lucifer. Makanya gua jadi sengsara gara-gara proyeknya si Lontong ini. Bukain nafas. Guanya yang jadi kena imbas. Tobat Gojek, kau. gojek. Udah terlalu mau mati kau. Entah apa batang mana dia bilang nggak tahu kau jauh. Makanya bro, jangan kau dukung. Batang-batang itu jangan kau dukung. Tobat Iya kau. batang mana? Jangan Batang kau mana? jadi pemburit. Ini pemburit Iya ini batang mana? gede, loh. Tanya kau bahasa Indonesia. Siapa masih guru bahasa Indonesiamu? Batang mana? Pendetamu Padita Kau ngomong asal ngomong. ada kau. rencana ingin menggabungkan dua batang itu. Batang mana? Batang siapa? Oh, Usah kau kata pura-pura banyak nggak punggung. paham dah, Hotang. Kau pura-pura nggak paham dah. Dari tadi si Luga kan sudah jelaskan apa itu dua batang. Iya, pemburitan Dari ini, tadi Bang. gua ngomong ke Mereka orang ingin orang, mensukseskan agenda pemburitan, sayang jadi korban, Bang. Kenabian saya jadi dikoyak-koyak demi Bijak lah kau agenda ngomong. pemburitan. Udah lama kau masuk Rumi ini. Saya yang kena. Nggak ada tuh. Donatur saya jadi berkurang, Bang, gara agenda pemburitan ini. Udah hampir setahun kau masuk di room kayak gitu. Itu juga bahasa kau. Nggak malu kau. Gila, gue ketawa mulu di rumah ini, gila loh. Ya kan gue udah bilang, dua batang itu tolong jangan gue jadi kena senggol. Gue kenabian gue jadi goncang jadinya gara-gara proyek lu. Makanya batang itu harus dicampakkan. Potong pidong kau. Wah, bahasa kau pun kayak gitu kau. Enggak ada ya anakmu. Mungkin anak pilihan mungkin ya. Ya Nggak beradat silakan kau Bang ngomong. Fagmin Wan, silakan. Tanggapi Luga. Kalau ngomong itu lu gak beradat. Luga Percuma selain orang marah, kamu Gantian lah menentang Hotang gantian lah Hotang. Bang Fagmin Gak mau usah bang, ngomong gila ini. ini bang. Silakan Udah Bang lama Fagmin. aku main sama ini, si Luga ini. Gak usah respon. manusia selain itu yang harus Kayak gitu-gitu aja itu bahasanya itu. Yang gilanya nih. Masa gue pernah di Facebook? Gue pernah loh diculik Facebook, masukin di grup bang lagi. Waduh, gue bilang, sorry bro, gue nggak ginian. terdapat zina harus Iya, gue dikirim mati gitu foto-foto aja. barang-barangnya, mau gue dikirim Gila ya, foto-fotonya. kau. Udah. Nah ini maksud gue, ini jangan sampai ada di dalam gereja lo, Di gereja. karena penggabungan batang ini mengganggu ekstrim para nabi yang jadinya dapat jatah maaf 3 kali makan sehari, dapat sate kambing. Ini jadi berkurang sate Sebentar, kambingnya. opung semuanya sebentar. Nah, lo Kalian juga kemana? menghargai keberadaan kami sebagai Halo, nabi. opung semuanya. Sabar dulu dong, gantian ngomongnya kau dari tadi mendominan saja kau nabi. Gimana nabi? Ada Kasih- tadi dia ngomong, aku pun udah bosan aku ngomong. Iya, diam dulu Nabi. Biarkan dulu itu rakyat itu hambamu itu semua. Biar dengarkan kau berbicara dari tadi. Kompor juga kau hamba siapa? Ya tapi kan terganggu bang penghasilan saya bang gara-gara ada agenda pemburitan Ya ini. sudah. Penghasilan saya perpuluhan saya tertahan. Ya Saya perpuluhannya nggak berkurang perpuluhan saya gara-gara nanti agenda gua kasih per pemburitan ini. 15-an. Nanti gua kasih per 15-an. Diam dulu. Nanti DM aja nanti DM. Jangan dong disenggol-senggol persembahan yang masuk ke rekening yayasan gua. Iya, Gara-gara yayasan. ada pemburitan, ada penggabungan dua batang kan jadi Lama-lama nanti masuk dana-dana yang masuk jadi tertahan. Bang Si Hotang nanti DM saya ya, DM di sini Abang Si Hotang nanti saya kirimkan ini, saya kirimkan kita orang headset. Kristen udah lama ini si Luga ini. Jangan kalian respon ini. Ini menambahkan follower siapa ini si Ibes. Bukan nama aku kau. Fitnah kau. Jangan kau pula nih fitnah Iya, aku. tengok dulu jumlah kau nonton udah 1000. Udah. Oh kalau itu kan karena ketampananku, kau sudah tahu itu si Hotang. Alah. Kami kan korbannya kami sini. Masuk di room kau. Kayak
Kayak mana dibilang korban? Iya, Aku pun Mas juga korban Bang. di sini mendengarkan. Banyak Aku pun juga korban persembahan mendengarkan persepuluhan yang beginian. masuk ke organisasi saya itu terganggu oleh agenda pemburitan. Gara-gara batang-batangnya si lontong inilah, jadi terganggu penghasilannya. Emang penghasilan Kita kau orang- berapa? Jangan mau kita jadi narasumber. Udah, kita sama si Ibes ini. Si Ibes ini tiap hari kayak gini udah Kau Udah beli fitnah-fitnah mobil aku ini. kemarin, aku libur loh sehari. Aku tidur seharian kemarin. tiap hari kau uli. Kak, aku bilang tiap hari aku live pula. Minta tolong dong, jangan diganggu persembahan saya. Jangan gara batang-batang yang disebut dengan bahasa Latinnya yang disebut dengan Marcoli. Saya si lu gak kena keroyok. Turun kita orang Kristen. Jangan kau Saya si lu gabungkan gak kena batang. keroyok. Enggak. Saya pun juga pusing sebenarnya dengarkan ini orang. Coba, siapa yang bisa membengkokkan hal udah lurus ini? Atau siapa yang mau meluruskan hal yang bengkok ini? Silakan. Silakan, Bang Fangmen. Saya. Ya, silakan Ya. Bang. Oke bro, gue istirahat dulu ya. Brother, gue istirahat dulu ya. Itu Ya. dia Ini mau gue ambil jemuran dulu, ambil jemuran. Ya udah ambil jemuran aja. Ya, Nabi mau ambil jemuran, Nabi habis ini. Intinya, Oh iya, intinya nanti. dua batang itu jangan dilibatkan, ya. Dua batang itu jangan sampai itu agenda itu berlangsung. Ngentas jemuran Ketahuan sendiri. gue mau kabur. Ya udah, Nabi silakan ambil jemurannya dulu ya. Oke? Tapi Sebentar tetap dulu. tulis jelas nih Bang Luga, katanya orang Sebentar dulu. Oke. Sebentar. Aduh, ini orang. Sebentar dulu, sebentar. Jadi gini, gua memang gua perhitungannya kurang apa gue ya, karena itu gue juga tahu dari suatu video pendeta. yes. Jadi entah bulan, pokoknya itu perhitungannya pas deh, pokoknya pas. Jadi yang 25 Desembernya itu diambil dari ketika Yesus disunat 8 hari, dihitung. Nanti gua kasih videonya deh. Karena gua nggak terlalu apa ya, maksudnya nggak terlalu hafal banget apanya videonya itu. Jadi nanti Bang Luga, nonton videonya aja. Jadi artinya Bang Luga, itu memang perhitungannya pas itu pas tuh, udah ada perhitungannya. Masa Nabi ingatannya lumah? Beda dong. Kalau Nabi itu kan menyampaikan sebentar dulu. Kalau Nabi itu dan memang di sorga kami udah dikasih tahu memang tanggal 25. Yesusnya ngomong ke kami. Wah. Kami kan udah ke sorga, dibilang tanggal 25. Tapi kan Bang, yang di surga maupun di dunia kan pasti kalau Nabi lebih paham Bang daripada manusia biasa. katanya saat disunat itu ya. Soalnya dia udah pergi ke surga, Bang. Iya. Katanya tanggal 25 itu saat disunat ya, 25 Desember itu saat disunat. Berarti lahirnya tanggal berapa lagi? Tambah cepat lagi dong lahirnya Bang Luga. Bukan begitu. Aduh, gua ngejelasinnya gimana ya? Kan gini ya, bulan yang ke-6. Bulan yang ke-6 itu Kamu bulan Bang Luga pakai 3 tambah Masehi 9 berapa? atau pakai kalender saat ini? 3 tambah 9 berapa? Pas kan 12 mau gimana sih? 3 tambah 9 berapa? Kan 12, pas kok. Iya, keluarnya kemarin ini cuma 3 Bang Luga. tambah 9 kan bulan 12. Iya bener. Iya, Tanggal iya. 12 terus keluarnya dikenain Bang Luga. saya baca nih Bang, kalender Yahudi. Dia kan Apa? saya baca deh ya kalender Yahudi ya Bang ya. Dia kan pakai apa sih lunar ya Bang ya, gitu kan. Itu 29 5 kurang lebih 5 hari Bang, nggak ada 30 hari. Gitu. Jadi kalau misalkan 29 Enggak, di bulan masuknya lebih kita ke 5 bulan hari dulu itu deh. berarti Jangan 30 ke hari, tanggalnya berarti dulu, kurang ke dari bulannya Desember dulu. Bang. Sebentar. Gitu loh Bang. Sebentar dulu. Kita ke bulannya dulu ya. Yesus kan dibilang bulan ke-6 malaikat Gabriel datang. Ya kan, bulan ke-6. Nah, kalau kita kan bulan Juni di sini bulan ke-6. Tapi kalau di Israel sana itu bulan, kalau nggak salah itu bulan 3. Nah, ketika malaikat Gabriel datang bulan 3, 9 bulan dari Maret itu kan jatuhnya Desember. Iya Desember. Tanggalnya? Pas kan? Tanggalnya? Bulannya dulu, jangan tanggalnya. Sebentar dulu, bulannya dulu udah pas kan Desember kan? Iya pas Desember. Nah, kalau tanggalnya, ya kalau tanggalnya itu gimana?
itu dia cara ngitungnya kalau nggak salah dia dari ketika Yesus disunat 8 hari baru dirunut lagi pas itu tanggal 25. Ada tuh videonya. Banyak gitu videonya tuh. Kalau nggak salah Pendeta Gilbert, coba lihat. Tanggal kelahirannya dulu Pendeta Gilbert. Tanggal kelahiran Pendeta Gilbert apa? Sebelum disunat. 25. Ah, berarti 25 kami juga udah ke surga. Dia tanggal 25. Tuhan Yesus ngomong kami tanggal 25. 20 apa? Pas ya 25, terus 10 harinya dikemanain? Sedangkan ibu mengandung itu sampai brojol itu 9 bulan 10 hari. Ya 10 hari dugaan. Orang juga ada yang lahir 8 bulan juga ada kok. Itu kan cuma dugaan, nggak bisa dipastikan. Lo gimana sih? Lo mau ngomong Tuhan ini. Lo gimana sih lo? Kita ngomong Tuhan lo ini. Iya, tapi kan artinya yang 9 bulan 10 hari itu kan cuma prediksi dokter doang itu nggak bisa dipastikan. Yang 8 bulan aja ada yang udah lahir kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu kan prediksi dokter nggak bisa dijadikan dalil. Prediksi dokter nggak bisa dijadikan dalil. Itu kan penelitian dokter. Sebentar. Saya salam dulu sama Kang Dito. Assalamualaikum Kang Dito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada Om Dito. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam. Jadi gini Kang Dito, ini kan pembahasannya ada 5 Desember. Nah, naiklah ini. Jadi kita maksudnya daripada mereka bingung, kita ngomong dari Masehinya, tambah stres lagi mereka. Jadi kita ngomong dari Januari sampai Desember deh, yang tanggal normal deh, dari bulan normal. Itu katanya tertulis di Bible itu, apa di kitab sucinya mereka itu tanggal 25 Maret nih, Kang. Nah, tapi tanggal kelahirannya itu tidak tercantumkan, katanya lengkap. Tapi tanggal kelahirannya ulang tahunnya Tuhan loh. Masa tidak tertuliskan di Bible? Ulang tahunnya Tuhan tidak ditulisin loh. Kok tega gitu loh. Jadi mohon Kang Dito bisa tanggapin Bang Luga itu. Terus apa katanya Bang Luga tadi? Memang benar tanggal 25 ada di Bible. Nah, kalau mereka tanggal 25 kan, belum masuk akal. Tanggal 25 Desember ya. Begini loh. Tidak semua orang itu harus ditulis. Kan Yohanes juga mengatakan banyak yang belum kami tulis di dalam Alkitab. Kalau ditulis nanti semua Alkitab itu udah jadi kegedean, udah tebalnya minta ampun. Jadi tanggal 25 Desember itu ya hal-hal yang mungkin lahirnya Tuhan loh. Masa nggak ditulis? Ya kan bisa ditanya Tuhan. Aduh. Iya kan itu ditanya sih katanya siapa suruh lo nggak bisa coba. Kalau kamu udah turun naik tinggal naik kok. Kalau lo kan bermasalah naik ke surga nggak bisa, turun juga nggak bisa. Iya itu dari lo belum lagi. Yang menderita masa gue nggak tarik napas pelan-pelan, keluar ngomongannya dengan akal sehat. Ayo Bang Luga. Lo tanya Tuhan, jangan nanya gua. Kok tanya Tuhan? Lu bisa nanya Tuhan ya. Dalam kitab yang jadi masalah kan lu nggak punya akses. Itu dari talo. Aku tanya, itu si Luga itu bohong itu, bilang Tuhanmu. Udah aku tanya. Iya makanya gua Nabi udah gua kasih tahu sama lu. Kita udah naik. Aku udah dengerin. Si Luga itu bohong. Kita udah naik. Kita udah naik. Udah dikasih tahu. Saya mau nanya Bang Luga kapan naik waktu nanya sama Tuhan? Udah naik, udah ditanya. Kapan tuh? Iya, dia bilangnya tanggal 25. Gua lahir, ulang tahunnya tanggal 25 katanya. Naik apa Bang ketemunya Bang? Sorry Bang. Gimana Bang rupanya Bang? Surga. Yo. Surga itu mantap. Itu rahasia lah. Iya, kita udah naik. Kebaikan itu harus disiarkan Bang. Nah iya. Gitu loh. Kebaikan itu harus disiarkan. Jadi Abang kan udah lihat surga. Ganti topik yang kayak gitu-gitu juga. Iya makanya udah dikasih tahu. Makanya rajin-rajin bertanya sama Nabi, dia dikasih tahu. Lo juga cari dong. Aku juga udah naik, aku tanya Tuhan. Ganti topik aja. Yesus bilang. Capek banget. Itu bohong itu bilangnya. Kenapa ganti topik? Gak apa-apa, dilanjut aja. Manusia loh Bang. Lanjut aja Bang, lanjut Bang. Ini asik nih Bang Luga udah izin memberikan literasi dari beberapa pendapat ya, dan ini dari internal gereja sendiri ya. Yang pertama dari pendeta gereja Saddleback dalam bukunya What Really Happened Christmas Morning, menolak
pendapat bahwa Yesus lahir pada tahun Masehi dengan merujuk kepada para ahli lainnya. Nah, di sini diterangkan bahwa menurut pendeta gereja Saddleback, lo kemana? Kok kepental dia? Udah kemana lu Luga? Itu Bang Luga baru sudah juga satu dalil. Om Dito masih dipanggil Kang Dito. Itu lagi ke surga dulu Bang, nanya Bang. Lagi ke surga nanya dia Bang. Nggak apa-apa, saya teruskan buat ini ya, buat pengetahuan teman-teman ya, buat pengetahuan akhi, ada Kacong juga. Jadi datanya itu tadi sudah saya sebutkan, nama pendetanya adalah Raphael O. Moncaster. Itu berpendapat bahwa Yesus lahir tanggal 14 Maret sebelum Masehi. Kemudian ada lagi dari Dr. J.L. C.H. Abineno menjelaskan bahwa Yesus mustahil lahir tanggal 25. Menurutnya Yesus lahir pada bulan Maret, April atau November. Nah, ini juga masih dicari, tidak tahu kebenarannya. Yang berjudul yaitu Yesus lahir bulan April atau November. Nah, yang ketiga Yesus lahir bulan September. Ini pendapat dari pendeta Binyamin Obadiah, alumnus Jerusalem Center. Ya, ini sangat detail kompleks ini penjelasannya. Mengutip pendapat R.A. Honorov dalam bukunya The Return of the Messiah, itu tahun 1997, menyatakan bahwa Yesus lahir pada bulan September. Benyamin menulis, meskipun menurut Bible Yesus dikandung Maria dari karunia Theos, itu dalam Lukas pasal 1 nomor 35. Tapi ia dikandung secara normal selama 40 minggu atau 9,5 bulan. Nah, pendapat tadi yang katanya prematur atau duluan itu bisa dibantah dengan ini. Nah, disimpulkan berarti bahwa Yesus dilahirkan pada akhir bulan September atau awal Oktober. Dan saat itulah orang Yahudi merayakan hari raya Tabernakel. Hari raya yang jatuh di setiap tanggal 15 bulan Tisri menurut kalender Yahudi. Menurut kalender internasional atau Gregorian tahun 1999, tanggal 15 Tisri ini bertepatan dengan tanggal 25 September, gitu loh. Jadi umat Kristianiti yang memperingati Natal 25 Desember terlambat selama 3 bulan, begitu. Nah, pendapat yang keempat, Yesus dilahirkan bulan Januari. Ini menurut Epipanius dan Gereja Ortodok Timur. Ini yang memperingati Natal tanggal 6 Januari. Lalu Gereja Katolik Ortodok memperingati Natal tanggal 7 Januari. Sedangkan Gereja Armenian memperingati Natal tanggal 19 Januari. Nah, kira-kira Kristen Indonesia ini yang mencetuskan libur nasional tanggal 25 Desember hari Natal, itu teko sopo, kan gitu. Nah, alasan kenapa harus tanggal 25 Desember? Kita perlu garis bawahi bahwa kemarin sempat dengan teman Kristen yang memang suka dengan sejarah, kecuali Romo Ardo ya. Itu si Johannes, mungkin yang kemarin diskusi sama saya, memahami bahwa Yesus ini adalah orang Israel yang mempunyai ikatan menyebarkan menggenapi hukum Taurat, yaitu untuk orang-orang yang kaum Yahudi memerintahkan hukum-hukum Taurat, tetapi dari Paulus yang mengklaim dirinya sebagai jemaat non-Yahudi, alih-alihnya adalah dia mati di Roma, kan begitu. Nah, legitimasi atau legalisir agama Kristen ini distandarkan atau disahkan oleh Kekaisaran Romawi yang dipimpin oleh Kaisar Konstantinus yang pertama, Konstantinus I tahun 321 Masehi ya. Nah, kemudian ada kanonisasi itu di Konsili Nikea itu 325-nya.
Nah, dari sini bahwa kita menyimpulkan bahwa agama Kristen ini disahkan oleh kerajaan Romawi yang pastinya berbahasa Yunani, kemudian perjanjian barunya semuanya original teksnya bahasa Yunani atau Koine Greek, ini yang kemudian ditempel dengan perjanjian lama yang berbahasa original teks Ibrani. Kenapa di Indonesia ini bisa ada kata Allah, bisa ada kata Rasul, bisa ada kata Nabi, bisa ada kata hakikat? Karena yang diambil bukan dari original teksnya, dari Alkitabul Muqaddas, di mana Kristen-Kristen Arab itu menerjemahkan Bibelnya karena orang Arab berbahasa Arab. Ini validasi dari Manahem Ali. Nah, ini yang sehingga hanya Kristen di Indonesia ini yang mungkin karena bermaksud untuk memberikan pemahaman yang sama orang Islam dengan orang Kristen bahwa Allahnya sama. Nah, ini yang menjadi sekarang, zaman sekarang ini yang menjadi banyak pertentangan dan perdebatan. Kenapa ada api yang ingin benar-benar mengambil hak penuh yang digunakan di dalam Bible, nama Allah Subhanahu wa taala bukanlah Theos. Itu saudaraku semuanya. Jadi kalau misalnya di Yunani itu godnya atau dewanya itu disebut Theos atau Deon, ya hendaknya Bible itu original teks yang dipakai. Baru kita tidak akan bergesekan. Dan ini akan terjadi sampai nanti Lai atau mungkin Kristen jemaat yang di Indonesia bisa menghilangkan kata Allah kita, mengganti original teksnya, Kurios atau Theos. Nah, ini penyadurannya. Kenapa harus tanggal 25 Desember? Saya lanjutkan. Latar belakang perayaan Natal berasal dari kebudayaan bangsa Romawi. Cocok ya? Tanggal 25 Desember dipilih sebagai hari Natal Yesus semata-mata mengadopsi tradisi Pagan untuk menyesuaikan dengan hari perayaan penyembahan berhala. Saya rasa sudah cukup jelas. Kira-kira dewanya siapa di Pagan itu? Jadi ada dua dewa terkemuka pada masa purba, yaitu perayaan kelahiran dewa matahari bangsa Roma yang dikenal dengan perayaan Solis Invictus atau matahari yang tak terkalahkan, dan dewa Mitras, dewa matahari kebenaran dan kebajikan. Perayaan ini sangat berpengaruh dalam kebudayaan dan keagamaan kekaisaran Romawi sejak abad ke-10 hingga 7 sebelum Yesus dilahirkan. Saya rasa cukup jelas ya. Silakan, saya kembalikan ke host. Keren Kang Dito. Mantap Om. Oh, skron ilmunya Om. Nanti DM pribadi ya Om. Ilustrasinya Om. Om Dito. Kan ini ada yang menyatakan juga bahwa kelahiran Yesus itu kan 6 hari setelah Yohanes Pembaptis itu lahir ya Bang ya, gitu loh maksudnya. Ada yang menyatakan seperti itu juga ya Bang. Mereka rancu Bang, mereka rancu semua. Dibilang saat disalib itu baru bahasanya satu, terus saat bener-bener keluar di bumi nih, saat brojol nih istilahnya itu dua. Dan banyak lagi, dan itu rancu. Yang jadi intinya itu mereka itu nggak bakalan bisa bener dan tidak bisa masuk ke dalam akal. Karena apa? Karena yang mereka sembah itu manusia. Itu dia yang jadi masalahnya. Ya ini lagi terbara guru-guru ndak. Saya pernah belajar dengan Om Dito bahwa Yohanes Pembaptis itu ada 2 orang, entah itu yang mana. Apa Yohanes yang dibilang Yahya bin Zakaria atau Yohanes bin Zibius gitu Bang. Ini aku ada sedikit ini baca ya Bang, barusan nih Bang. Aku baca
Di sini buku Protevangelium of James di abad kedua, Bang, menggambarkan Zakaria sebagai imam besar dan masuk ke tempat Maha Kudus dan menegosiasikan dengan the Day of Atonement yang jatuh pada tanggal 10 bulan Tarski atau September ya tadi ya. Segera setelah menerima pesan dari malaikat Gabriel, Zakaria dan Elizabeth mengandung Yohanes Pembaptis. Perhitungan 40 minggu setelahnya menempatkan kelahiran Yohanes Pembaptis di akhir Juni, meneguhkan perayaan Gereja Katolik tentang kelahiran St. Yohanes Pembaptis tanggal 24 Juni. Nah, di sini Elizabeth itu, Yohanes Pembaptis itu lebih tua daripada Yesus Kristus, gitu loh, Bang. 6 bulan. Di Lukas 1:24 sampai 27:36, Bang. Di sini sih datanya kayak Pamit seperti itu. teman-teman ya. Semua sudah duhur nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin banyak yang rancu ya, Bang, antara 25 Desember